Shalom, bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, anak terang tidak hidup di dalam kegelapan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Kita sadari bahwa Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan di mana kita menjadi orang-orang yang merdeka dan bahkan kita disebut sebagai anak-anak terang. Di mana kita menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang lama dan mengenakan kehidupan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sehingga status kita sebagai orang percaya disebut sebagai anak-anak terang. Seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seorang yang mampu bersikap tegas dan tidak mengenal kata kompromi dalam segala bentuk dosa. Artinya kita jangan kembali kepada kehidupan kita yang lama, tapi kita harus berjalan di dalam koridor atau jalur kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kita. Sering kita aktif di dalam setiap kegiatan kerohanian, tapi belum tentu kita meninggalkan dosa. Karena kita masih sembunyi-sembunyi, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kita pura-pura menutupi setiap kejelekan kita. Dan di depan orang kita kelihatan rohani. Dan kita selalu katakan bahwa saya adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Secara sembunyi-sembunyi ya, kita melakukan hal-hal yang perbuatan yang tercela, tapi tanpa kita sadari Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Tuhan melihat sikap, tingkah laku yang kita lakukan. Karena seorang pengikut Kristus yang sejati harus memiliki keberanian menunjukkan sikap untuk membenci akan dosa. Artinya gini, kita muak, kita nggak mau hidup lagi kepada kehidupan yang lama. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Tuhan, ia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Tanda bahwa orang yang memihak kepada Tuhan menjauhkan diri dan tidak memiliki persekutuan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya setiap ajakan rekan-rekan, setiap ajakan teman-teman yang membuat kita jauh daripada Tuhan, harus kita hindari. Artinya kita tidak kompromi. Kita harus berani menolak hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanda bahwa orang yang memihak kepada Tuhan, artinya orang yang selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 katakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Karena di saat kita melakukan hal yang baik, itu yang Tuhan mau. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, kita tanggalkan. Kita berani lepaskan setiap kebiasaan buruk kita, setiap pikiran-pikiran yang jahat, setiap tutur kata kita yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, dan terus mau melakukan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saat ini saya mau katakan, adakah buah-buah kebaikan, keadilan, kebenaran yang dihasilkan dari hidup kita hari-hari ini? Karena orang yang memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan
dengan menelanjangi hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya kita mau menelanjangi setiap perbuatan-perbuatan yang duniawi, dan kita mau hidup bersekutu bersama dengan Kristus untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.